F1 Mania, apa kabar? Salam sehat. Main balap hadir lagi dan kali ini kita akan membahas persamaan antara balapan F1 USA dengan pagelaran wayang karena sama-sama selesai dini hari, ya kan? Jadi kita baru tahu ternyata wayang dan F1 USA sama aja. Yang cukup menarik tadi malam, baru kali ini kita tahu panitia tidak siap dengan trofinya sehingga trofi itu benar-benar fresh dari vendor diantar pakai mobil. Yang antara ada orang yang tidak main gede sekali, Shaq O'Neal itu adalah pemain basket. Terakhir tahun berapa mainnya saya? Waduh, kira-kira sebelum 2010 itu kayaknya. 2010 ya, dia udah lama. Tapi nama itu masih menggema terus ya. Jadi ya, dia salah satu atlet paling kondang ya di Amerika sekarang, meskipun usianya sudah 50-an, tapi dia tetap sangat populer ya karena dulu pernah main film dan sekarang aktif jadi komentator dan masih salah satu atlet yang jadi bintang iklan paling top sekarang ya masih Shaquille O'Neal ini. Ya kan. Jadi kalau NBA, ini saya pancing sedikit, banyak sekali keterangannya. Ini karena dia memang tadi mau siaran pun tunggu dulu. Ternyata saya cek TV, Lakers menang. 3 point terus ini. Oke, tapi saya nggak nonton Lakers tadi, nonton Kings kalah. Oh iya, bukan Lakers. Saya penggemar Sacramento Kings ya. Sacramento ya. Oke. Saya yang salah kalau begitu. Saya nontonnya Lakers, saya cek ada apa sih. Nah, semalam cukup menarik, ada pertanyaan, kenapa pada saat Shaq ini berdiri di antara para pembalap, dia kelihatan sekali sangat tidak tenang. Jadi sangat tidak tenang sekali. Pada saat lagu kebangsaan pun juga tidak khidmat. Bukan tidak khidmat, tapi itu adalah Shaq yang dilahirkan sebagai pemain basket. Karena dia selama main basket, tidak boleh istilahnya diam, harus bergerak. Kalau diam sampai 3 detik itu kena 3 second, makanya dia bingung ya kan kena 3 second, takut kena 3 second. Tapi yang sangat menarik adalah ketika dia berdiri, ini kurang ajar sekali dia ngepur para pembalap F1. Jadi dia tidak pakai trap, tingginya sama, ini ngepur. Gosip yang terakhir ada di medsos teman-teman, ternyata Lewis Hamilton fansnya tidak percaya dengan hasil survei yang mengatakan bahwa pembalap populer adalah Max Verstappen, Lando Norris, kemudian baru Lewis Hamilton. Ini kata fansnya di Inggris, pasti F1 Mania Indonesia tidak dilibatkan dalam survei. Karena kalau dilibatkan pasti rankingnya akan naik nomor 1, karena Lewis ini sangat terkenal di Indonesia. Karena sebelum balapan, dia selalu datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, yaitu kepang rambut dulu ke Kuta, baru balapan. Nah makanya dia sangat terkenal di Indonesia. Oke, Sa, ini balapan semalam harus kita bahas karena memang ini pembahasan yang kedua ya, karena semalam Asa sudah membalap, tapi yang jelas semalam kelihatan sekali Asa ini pintar memilih komentator di GP Amerika. Selain dia menguasai, pasti gajinya gede karena balapannya malam, pasti ini kena uang lembur ini, pasti gitu. Enggak. Kebetulan memang sedang di Jakarta Mas Dewa karena ada final DBL sehari sebelumnya, jadi pas mumpung di sini. Kalau nggak pas di Jakarta mungkin ya mikir juga karena kan waduh, mungkin faktor U juga Mas Dewa, suruh melean itu kan setengah mati juga sekarang. Jadi ya untung balapannya ya ada yang bilang boring, tapi menurut saya tetap harus diperhatikan terus sampai akhir. Jadi bisa melek sampai akhir, terus balik ke sini ke apartemen, tidur sebentar, kemudian bangun sekarang ketemu Mas Dewa. Jadi ini nonstop
bicara F1 pagi ini. Tapi enak kan, sejak dini hari sampai sebelum hari Senin selesai kita sudah tuntas semua ngomongin Grand Prix Amerika. Ya, boleh sedikit sebelum kita ke GP Amerika, bisa disinggung sedikit tentang MotoGP, Sa? Ya, jadi ini fotonya saya tampilin. Selamat kepada Fabio Quartararo, jadi juara dunia MotoGP 2021, pertama kali pembalap Yamaha jadi juara dunia sejak 2015 ya. Ya. Tadi malam, terus terang saya nggak sempat nonton karena sedang ada acara. Tapi begitu setelah jamnya saya lihat hasilnya, akhirnya juara dunia juga. Honda finish 1-2, tapi Quartararo mengunci gelar. Dan ini MotoGP memang sangat kompetitif ya belakangan. Jadi Suzuki juara dunia, Yamaha juara dunia, kita nggak tahu tahun depan seperti apa. Ducati luar biasa kompetitif. Ya. Tapi tahun ini memang ya sebagai penggemar balap apapun, F1 merajai dunia sekarang. Jadi tenggelam juga mungkin tadi malam kabar Quartararo ini dengan persaingannya Lewis dan Max Verstappen. Ya. Jadi kita sekarang kembali ke Austin dan kita ngomongin top 10-nya. Ya mungkin ini kita harus review ya Mas Dewo ya. Jadi Max Verstappen menang, pertama kali menang di Austin, mengalahkan Lewis Hamilton yang sudah 5 kali menang di Austin. Sergio Perez luar biasa, bisa jadi bumper yang lumayan. Tadi malam dia sangat berguna di lap pertama. Kemudian finish nomor 3. Ferrari lawan McLaren dahsyat tadi malam startnya. Di balapan ini seperti yang saya sampaikan pekan lalu bahwa seharusnya hingga akhir musim Ferrari mungkin sedikit lebih baik daripada McLaren sehingga Ferrari memang lebih unggul terus beberapa lomba ini. Leclerc finish keempat, Ricciardo kelima, Bottas start nomor 9 bisa naik ke 6 tapi tidak bisa lebih jauh lagi. Sainz start dengan ban soft tapi bisa dapat nomor 7. Norris agak melorot di nomor 8. Tsunoda dapat poin lagi. Akhir musim dia mulai konsisten dan Vettel mencuri poin terakhir. Ini top 10-nya dan tentunya yang semua tadi malam begitu hasil lomba selesai semua langsung menghitung posisi klasemen dan karena kan Hamilton mencuri fase lap jadi Verstappen hanya menambahkan 6 poin, bukan 7 poin. Sehingga Verstappen memang melipat gandakan keunggulannya, jadi 287,5 melawan 275,5. Jadi 12 poin selisihnya. Tapi 12 poin ini belum apa-apa, karena masih ada 5 lomba, Mas Dewo. Masih ada maksimum 125 poin. Jadi ini belum jauh dari aman. Bottas masih nomor 3 dan Perez sekarang naik ke nomor 4. 1 poin di atas Norris ya. Sedangkan 2 Ferrari selalu hampir bersamaan. Ricciardo memang terus menambah poin. Tapi nanti kita lihat langsung sekarang klasemen konstruktor ini Mercedes masih menjaga jarak. Jadi masih ada selisih 23 poin. 23 poin ya. 23 poin. Jadi ya masih ada bumper yang lumayan lah kalau hasilnya begini terus. Tapi kompetitif ya. Kalau kompetitif. Ya. Kalau Perez nambah terus ini kompetitif ya. Kompetitif ya. Jadi Mercedes punya bumper tapi juga sama seperti Verstappen di klasemen pembalap ya, nggak aman-aman amat. McLaren hanya 3,5 poin sekarang dengan Ferrari. Dan itu lomba 2 minggu lagi bisa berbalik itu. Dan Alpine masih nomor 5, Alfa Tauri mengejar, tapi ya alon-alon asal kelakon mungkin itu pelan-pelan. Aston Martin, Williams, Alfa Romeo dan Haas. Haas masih stabil. Ya, jadi ya sekarang ya kita pasti harus ngomongin soal lomba dan ya kita memulai dari start kan Mas Dewo. Mas Dewo sebelum start itu mikirnya apa Mas Dewo? Karena kan ya 7 kali ini Verstappen pole position nomor 8. Tapi 7 kali sebelumnya itu dia 5 kali menang, 2 kali tabrakan sama Hamilton. Jadi kan seru begitu. Kalau saya sih karena kalau saya ini kan agak sudah biasa ngelihat F1 yang ketat dan tapi kalau penggemar gitu, Mas Dewo harapannya tikungan pertama itu sebenarnya apa Mas Dewo? Jujur semalam ya jujur ya, saya berpikir tidak ada masalah. Karena saya yakin startnya Verstappen bagus. Tapi giliran saya waker saya bunyi 2:05. Saya nonton TV pas Asa ngomong ini bisa jadi ini Lewis Hamilton yang keganggu karena apa? Karena posisinya belokannya ke kiri, sementara
Red Bull ada di kanan gitu kan. Tapi di luar dugaan saya juga, kaget pada saat kenapa startnya Lewis Hamilton bagus dan rasanya waktunya Max Verstappen terbuang untuk ngeblok itu akhirnya karena bilangnya ke kiri kan. Nah itu saya jadi kaget saya. Jadi ini ngeri, ini ngeri. Jadi saya tidak bisa tenang di situ sama di akhir. Jujur aja di akhir udah jalan-jalan di dapur saya udah. Saya juga kaget karena kan saya pikir satu sisi luar itu lebih bersih karena itu racing line. Jadi saya sempat berpikir Perez mungkin bisa nyalip Hamilton tikungan pertama. Apalagi beberapa lomba terakhir kan startnya Mercedes nggak spesial-spesial amat gitu. Tapi ternyata reaction time startnya Hamilton luar biasa, 1/10 lebih cepat dari Verstappen. Dan Verstappen terpaksa Schumacher chop. Nah ini kalau penggemar F1 lama pasti tahu taktik yang namanya Schumacher chop. Jadi kalau dia di depan, yang di belakangnya start lebih cepat, dia langsung motong. Itu dulu julukannya Schumacher chop. Wah ini ingatan lama. Dan itu ternyata merugikan Verstappen kan Mas Jo, karena defendingnya Hamilton luar biasa dan di puncak bukit itu, lihat fotografer-fotografernya Mas Jo di belakang. Jadi di puncak bukit ini Verstappen sempat terbuang keluar di tikungan pertama dan ini untung karena sebelum start ini di sini seharusnya ada kerbing-kerbing oranye kuning atau oranye itu yang bisa merusak mobil, tapi untungnya sebelum start dicopot. Jadi itu kalau itu masih ada kerbing-kerbing itu mungkin bisa jadi ada kerusakan pada mobil Verstappen kan Mas Jo, karena kan lebih bahaya. Jadi dia beruntung dalam hal itu. Dan setelah itu malah dia sempat hampir di belakangnya Perez, tapi untung itu Perez. Makanya saya bilang Perez perannya di lap pertama ini penting jadi driver karena begitu Verstappen dalam masalah, Perez langsung ngasih jalan. Jadi setelah itu murni battle antara Hamilton dan Verstappen. Apalagi setelah lap pertama ternyata Perez botol minumnya macet, jadi nggak bisa minum dia. Jadi dia kesulitan banget. Nah setelah itu kan kita mikir, waduh, jangan-jangan ini Mercedes bisa unggul atau menang gitu. Tapi setelah melihat beberapa lap pertama itu, loh kok Verstappen nggak copot ya gitu, dalam artian nempel, bisa jaga jarak. Saya yakin pasti nggak akan mendekat terlalu dekat karena kan kalau semakin dekat angin kotornya akan mengganggu aerodinamika dan bikin ban lebih boros. Jadi Verstappen pasti jaga jarak dan Verstappen di radio bilang saya lebih cepat dari Hamilton, Hamilton kelihatan belepotan katanya. Nah akhirnya setelah ini ya saya pikir wah ini harus strategi nih, ini mau overcut atau undercut karena kan kabarnya adalah lintasan ini cukup boros pada ban, jadi memang harus 2 stop. Sempat saya pikir jangan-jangan akan mencoba 1 stop tapi enggak, ternyata 2 stop semua. Dan setelah itu ternyata Red Bull yang ngambil keputusan cepat undercut. Kita lap 11 sudah masuk pit stop dari 56. Lap ke-11 masuk dan lap time-nya Verstappen setelah itu pakai ban hard ternyata memang lebih cepat daripada Hamilton, sehingga ketika Hamilton masuk pit stop 3 lap kemudian, lap 14, itu dia langsung ketinggalan 5 detik. Jadi itu satu. Kemudian kan setelah itu saya sempat ngomong sama yang di studio tadi malam, wah ini balapannya udah selesai. Karena kalau memang Verstappen lebih cepat dan dia sudah sukses undercut, ya dia tinggal maintain jarak aja, jaga ban dan lain-lain, pit stop berikutnya akan normal, kemudian dia akan menang ya mungkin 10-15 detik di depan Hamilton gitu. Ternyata kan enggak Mas Jo. Karena ini Hamilton. Ini saya mau tanyakan. Jadi gini, logikanya pada saat pit stop kedua itu kan kita ada keterangan tuh kurang lebih 20 detik ya. Asal bilang juga di situ juga ada 20 detik. Sementara ini kan kecepatannya Lewis Hamilton kepangkas terus oleh Max Verstappen. Iya kan, yang kedua loh. Tapi pada saat keluar jaraknya sudah dari 9 turun sampai ke cepat sekali. Nah ini gimana melihat saya? Ya, jadi waktu kuncinya di pit stop kedua itu Mas Dewa. Jadi pit stop kedua itu kan Hamilton memang bisa mendekat lagi, tapi tidak se ekstrim di akhir. Jadi waktu itu Red Bull harus bikin keputusan lagi nih. Kita undercut lagi. Jadi kita pit stop duluan lagi dan dia pit stop masih sisa 27 lap dia pit stop. Jadi bayangkan ban hard setelah pit stop pertama dia hanya pakai 19 lap. Lalu dia pit stop kedua dan Verstappen harus memastikan ban itu awet 27 lap sampai finish. Jadi kan pasti lebih susah akhirnya daripada tengahnya. Sedangkan Hamilton luar biasanya di middle stint itu, di tengah-tengah itu,
dia bisa mengulur ban hard pertamanya itu sampai begitu lama sehingga dia bisa punya celengan 7-8 lap dari Verstappen. Jadi saat finish bannya Hamilton itu 7 lap, 8 lap lebih seger. Nah, ini kan Red Bull juga sudah tahu ini bahwa nanti Verstappen hemat banmu khususnya ban belakang supaya nanti kalau misalnya 5 lap terakhir itu Hamilton mendekat, kamu punya traksi cukup, kelekatan cukup saat keluar dari tikungan, khususnya keluar dari tikungan sebelum DRS. Supaya Hamilton tidak terlalu dekat. Karena kalau Hamilton dapat DRS, bahaya. Karena top speed-nya Mercedes ini lebih tinggi daripada Red Bull, dan ya kalau sudah pakai DRS kan kayak nggak ada perlawanan bisa jadi kan. Nah, jadi di satu sisi Hamiltonnya sempurna dalam mengeksekusi serangan. Ya. Nah, kemudian Verstappen dan Red Bull kembali sempurna dalam mengeksekusi pertahanan. Jadi ini kan kita kan selalu bilang untuk mengalahkan Hamilton harus perfect. Dan tadi malam Verstappen perfect. Dia bisa kan, waduh, kita deg-degan juga, waduh. Dari 9 detik tiba-tiba tinggal 1 koma kan. Ya. 1 koma, dan saya pikir waduh ini kalau sampai kena DRS kurang 3 lap bisa kena ini, tapi ternyata enggak. Ternyata Verstappen meskipun dikejar, dia tetap tenang menghemat ban, sehingga lap-lap terakhir itu ketika Hamilton bannya juga mulai habis, Verstappennya masih punya. Red Bull bilang bannya Verstappen katanya benar-benar habis di akhir lomba, saya sih nggak percaya. Tapi yang jelas dia menghemat ban cukup, sehingga dia ini fotonya, dia bisa menjaga jarak dengan Hamilton dengan sangat baik. Jadi sebenarnya meskipun Hamilton mendekat, tapi tidak pernah mengancam secara langsung. Nah itu, jadi dalam hal ini, kalau misalnya Verstappen jadi juara dunia tahun ini, maka mungkin menurut saya kunci balapannya adalah di Austin ini, karena dia bisa perfect mengeksekusi segala strategi, kemudian tenang, timnya juga perfect menghadapi gempuran, sehingga bisa menang dengan tenang. Nah ini menurut saya ini kemenangan mungkin bukan yang paling dramatis, tapi ini kemenangan terbaiknya Verstappen tahun ini menurut saya, karena dia benar-benar harus perfect. Ya, ini sudah terjawab. Jadi pertanyaan saya tadi itu sebenarnya untuk ini, karena ternyata saya jeli sekali tadi bahwa waktu masuk yang kedua setelah keluar. Nah ini yang jadi pertanyaan saya. Ini kan sektor tengah itu apakah benar-benar ini yang akan membawa Red Bull ini kompetitif di balapan selanjutnya? Kan selalu dibilang ini sektor tengah yang membuat Red Bull ini lebih menang daripada Mercedes. Karena kalau kita lihat semalam, waktu Max Verstappen ganti ban baru hard setelah keluar kedua, itu Lewis Hamilton masih lebih cepat loh, Cak. Iya. Ini gila kan? Karena itu Red Bull memutuskan undercut sekarang gitu. Undercut sekarang. Jadi kita segera masuk ke ban fresh, ya kita memilih track position, memilih posisi di lintasan, dan bertahan habis-habisan di akhir daripada kecolongan di tengah dan harus mengejar di akhir. Jadi ya ini pilihan-pilihan strateginya harus dieksekusi dan tepat sekali tadi malahnya. Tapi kan kuncinya pada Verstappen, dia tetap harus bisa mengeksekusi strategi itu. Ya. Kan percuma saja. Ya sorry Sa. Kalau dijabarkan lagi Sa, track ini kan track punya Mercedes. Kenapa? Ya. Nah kenapa Red Bull begitu dominan? Dan sektor mana menurut Asa yang kuncinya itu bahwa Red Bull kuncinya memang harus menang di sektor ini. Ini kan ya seperti Asa tadi bilang harus sempurna, eksekusinya harus bagus. Kalau ngelihat sektor-sektornya itu Red Bull sebenarnya lebih cepat di sektor 1 dan sektor 3. Kemudian Mercedes lebih cepat di sektor 2. Sektor 2 itu yang ada trek lurus panjangnya di tengah-tengah itu. Ya. Sehingga makanya kenapa hemat ban belakang buat Verstappen. Jadi ketika keluar dari tikungan 11 itu, sebelum DRS yang panjang itu, dia bisa akselerasi keluar cukup jauh sehingga Hamilton tidak bisa mendekat. Jadi kuncinya memang di situ. Nah memang soal pace kenapa kok Red Bull bisa begini cepat di Austin, saya juga kaget Mas Dewa. Karena kalau melihat hasil latihan hari Jumat, itu Mercedes Mercedes jauh ini kayaknya kayak gitu. Tapi kemudian begitu free practice 3, qualifying, loh kok Red Bull seperti ini? Saya mungkin ingin nunjukin foto ini Mas Dewo. Ini kuncinya Mas Dewo menurut saya. Orang yang di kiri Mas Dewo, Adrian Newey. Oh.
Ingat Adrian Newey sempat beberapa pekan absen karena kecelakaan sepeda di Kroasia. Ya. Dan ternyata dia sempat gegar otak atau cedera kepala. Aduh. Jadi kalau dilihat di kamera tadi malam memang ketutupan masker ya, tapi ada bekas operasi atau luka di wajah sebelah kiri sebenarnya. Ya. Jadi dan dia baru bergabung di Red Bull lagi di Turki. Dan sejak Turki itu kan performanya Red Bull sebenarnya lumayan gitu. Di Turki yang memang hujan ya, jadi kita nggak tahu betul seperti apa peta kekuatannya. Tapi di Austin ini mobil Red Bull bisa menemukan sweet spot-nya yang itu mengalahkan Mercedes, out-develop Mercedes. Dan kata bos-bosnya Red Bull, kembalinya Newey ini penting karena dia langsung menemukan, bukan masalah ya, tapi dia langsung menemukan kunci-kunci setelan baru untuk mengoptimalkan mobil Red Bull ini. Karena kan orang yang sakti bisa melihat angin kan orang ini, Mas Yo. Jadi dia yang tahu filosofi mobilnya, jadi kalau setelannya diginiin bisa kayak gini. Ya. Jadi begitu dia kembali, arah setelan mobilnya jadi lebih baik, dan ya kita lihat sekarang, maksudnya tadi malam itu kan bukan berarti Red Bull dominan kan Mas Yo, karena kan menangnya kan menang tipis. Iya, jadi hal-hal kecil entah itu di kualifikasi atau di tikungan-tikungan tertentu itu Red Bull bisa menemukan kunci kecepatan. Ya, jadi ya menurut saya jawabannya adalah orang ini, si Adrian Newey ini. Ini orang sakti kok. Saya dulu pernah waktu ketemu kan kita tanya, Adrian, can you really see the wind gitu? Kamu bisa ngelihat angin ya, bilang. Karena kan mungkin dia bisa ngelihat apa? Kalau kita ngelihat angin, kita nggak bisa ngelihat angin. Mungkin dia hadiah dari Tuhannya bisa ngelihat angin, sehingga ketika ngelihat mobil itu anginnya harus begini. Ingat dia desain mobil masih pakai gambar, Mas Yo. Nggak pakai komputer. Dia masih manual, pakai papan gambar. Jadi ya. Ini orang termahal di F1 menurut saya, bukan pembalap manapun. Wah ini, kamu kan dekat sama Pak Mul, ownernya Antangin, kenapa nggak di-endorse ini? Ini tahu angin loh dia. Nah, ini jujur semalam kaget ya, karena kalau lihat Austin selalu dengan Mercedes itu. Ini murnikah dalam arti Mercedes yang lagi turun, atau Mercedes yang belum maksimal, atau memang Red Bull yang naik satu langkah, kalau Asa melihat? Kalau menurut saya ini mobil kan pada dasarnya tidak berubah banyak dari tahun lalu. Ya. Kemudian ya ini lomba siapa bisa memaksimalkan setiap detail kalau saya bilang. Jadi dalam hal ini Red Bull berhasil mengoptimalkan setiap detail sehingga dia ketika race dia bisa kan tidak dominan, jadi dia bisa nemukan 0,1, 0,2 yang untuk dijumlahkan gitu ya. Iya, dijumlahkan. Jadi kecil sedikit di sini 0, di sini 0,0 di sini 0,0 di sini 0,0 di sini. Recehan. Jadi bayangin ada 1.000 orang dalam satu tim itu, ada yang sekian puluh mikirin ban, sekian puluh mikirin mesin, sekian puluh mikirin sayap, sekian puluh mikirin pit stop. Itu di sini ketemu 0,01, di sini ketemu 0,05, di sini ketemu. Nah, ya. Dan itu yang membuat saya bilang F1 ini magic karena memang semua orang bekerja keras untuk selisih 0, iya. Itu menurut saya spektakuler. Itu bangsa kita mikirin sesuatu yang gede aja susah, yang kecil aja susah, ini apalagi mikirin yang perintilan seperti itu luar biasanya F1. Ya, menurut saya ini kembalinya Newey. Kenapa? Ya. Anda enggak? Kalau seandainya Lewis Hamilton tidak memperlama di track untuk misalnya Max Verstappen masuk pit stop, dia juga ngikutin pit stop, itu apa yang terjadi? Belum tahu juga ya, tapi kan yang jelas saya sempat tadi malam waktu di studio itu tanyain, kalau situasi seperti ini Mas, waktu itu Serafina presentasinya tanya, ini siapa yang lebih diuntungkan, yang mimpin atau yang mengejar waktu di lap-lap awal itu? Saya bilang kalau misalnya yang di depan itu dominan jauh lebih cepat, itu yang menentukan adalah yang di depan, karena dia bisa mendikte kecepatan, dia bisa mendikte pit stop, dan dia bisa menghemat mobil, menghemat ban untuk menentukan mau memimpin seperti apa. Tapi dalam situasi tadi malam karena Verstappen lebih cepat, maka yang mendikte adalah yang nomor 2. Jadi Hamilton di depan setelah start, tapi dia dalam posisi aku tidak lebih cepat sehingga
aku akan lebih galau. Aku pit stop duluan atau nunggu dia pit stop. Ya. Nah, pasti yang di pit lane, yang di pit itu semua pasti ngitung kan. Kalau saya masuk pit stop gini, gimana delta waktunya seperti apa? Kalau keluar nanti di belakang siapa dan lain-lain. Ingat Verstappen sempat keluar di belakang Perez kan, tapi kan Perez, jadi enak langsung ngasih. Nah kalau itu Hamilton keluar di belakang Perez, kan beda lagi. Nah dari situ saya lihat ya mungkin menurut saya Mercedes tadi malam sudah optimal, sudah maksimal ya harus seperti itu. Sedangkan Red Bull ya harus seperti itu. Jadi dua-duanya sama-sama maksimal dan akhirnya ya menang nggak sampai 2 detik di akhir 56 lap. Ya itu ya menurut saya tadi malam sudah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Memang hierarkinya seperti itu. Buktinya Bottas juga nggak bisa maju-maju ke depan amat kan. Dan Perez nomor 3, Perez pada dasarnya balapan sendirian tadi malam, nggak ada musuhnya. Ya, jadi sekali lagi ini mungkin saya mau nampilin fotonya Perez Mas Dewo karena di saat lomba-lomba terakhir, di saat Max Verstappen dan Red Bull butuh bantuan, dia naik. Iya ya kan, dia perform. Ya. Plus ini seperti di kandangnya sendiri dan setelah ini dia ke kandangnya. Wah ini momentumnya sekarang swing ke Red Bull lagi. Setelah beberapa lomba swing ke Mercedes. Sedangkan di Mercedes, Bottas makin nggak jelas, mungkin nggak ada motivasi. Aku nggak perlu bantu juara dunia beneran juga kok kayak gitu, ya kan? Kayak Mas Dewo juga tadi sebelum acara juga bilang ini kalau Russell mau nggak ngasih kayak gitu kan? Belum tentu juga. Nah ini tahun depan apakah Russell bisa mau kayak Perez? Belum tentu juga. Nah ini sekarang ini di saat-saat genting, di saat-saat krusial, Red Bull justru solid-solidnya dan Adrian Newey sudah kembali. Nah ini sudah ya ini swing lagi. Jadi kan persaingan ketat ini kan swing terus ya, swing ke Mercedes, swing ke Red Bull, swing ke Mercedes, sekarang ke Red Bull lagi dengan 5 lomba tersisa. 5 lomba tersisa. Nah, memang ini jujur semalam saya juga lihat keluarga Perez datang dan jujur ini pembalap ini banyak pahala Perez ini. Poinnya untuk diri sendiri, poin untuk tim. Yang kedua adalah dia balapan dalam kondisi puasa. Ini luar biasa. Jadi dia dapat memang berkahnya di situ. Tetapi petugas bordernya Amerika yang stres ini. Banyak orang Meksiko nyelundup ke Amerika. Kenapa nyelundup? Bawa narkoba? Tidak, saya mau nonton Perez. Kenapa? Biar tidak kena tes PCR yang mahal katanya begitu. Jadi saya nyelundup aja. Nah, ini memang semalam kelihatan sekali kalau memang saya nggak tahu juga ini marketing ya. Kalau kemarin di Dallas dia ada performnya Perez, kemudian semalam kita lihat Perez banyak sekali pendukungnya. Nah, tadi Asa bilang swing. Nah, kalau Asa kan biasa memimpin klub bola, klub apa gitu. Menghadapi swing ini gimana? Ini kan ayunan ini kan ngeri kan. Ya, kan ya ayunan ini. Ya yang jelas kan swing itu kan pasti terjadi di olahraga ya. Kadang-kadang kita down, kadang-kadang kita up. Kalau down ya kita harus dingin, problem solving, tidak boleh panik, tidak boleh overreacting, tidak boleh terlalu emosi. Kita harus melihat. Apalagi kalau di sisi manajemen kita harus mikirkan, kita tidak bisa ngelatih, kita tidak bisa nendang bola. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari sisi manajemen untuk memastikan situasi ini stabil. Nah, di kedua tim ini terus terjadi tahun ini swing ini. Nah, kalau lagi momennya lagi dapat, ya kita harus fokus, tenang, nggak boleh lengah. Kalau kita sedang memimpin itu harus terus aktif supaya tidak terkejar. Nah, ini yang sekarang Red Bull sedang selain swing sedang kuat-kuatnya, dalam artian Adrian Newey sudah kembali, 2 sirkuit ke depan mungkin adalah milik Red Bull. Jadi ada Meksiko yang di dataran tinggi dan itu biasanya menguntungkan mobil yang aerodinamikanya efisien seperti Red Bull. Mesin kan kayak dicekik kalau di dataran tinggi, jadi Mercedes mungkin tidak bisa lebih unggul dari sisi mesin. Kemudian setelah itu ke Interlagos yang juga walaupun karakternya mungkin mirip dengan Austin dan Istanbul, tapi kalau kita lihat di Austin, Red Bull sedikit lebih unggul. Jadi 2 lomba ke depan ini adalah momennya Red Bull. Nah sekarang Mercedes harus berpikir, bisa membalas nggak? Saya kecolongan di sirkuit saya ini. Bisa nggak saya nyuri di sirkuitnya dia? Nah itu yang Mercedes sekarang jauh lebih, kalau orang Jawa bilang lebih gupuh, lebih harus ngapain. Karena Hamilton sudah sempurna. Strategi tim juga tidak jelek kan, tidak salah juga gitu. Tapi kita masih kalah. Nah ini harus bagaimana? Ya tadi hal kecil itu, tekanan ban kurang 1 PSI,
sayap kurang 0,2 derajat, itu akan sangat menentukan nanti siapa yang dapat swingnya ini. Jadi kita akan menyaksikan 5 lomba terakhir yang spektakuler ini nanti, karena saya sih makin ya musim F1 seperti tahun ini belum tentu terulang setiap 10 tahun. Itu yang kita sebagai penggemar F1 harus bersyukur kita punya hiburan yang luar biasa tahun ini. Saya aja jadi semangat lagi nonton F1 dan ngikuti F1 dan ngamati F1. Dan ini oleh F1 juga dimaksimalkan, Mas Yo. Wah, dimaksimalkan karena kan ini jualan dia tahun depan ini kan. Tahun depan cuan ini F1 karena kan banyak sponsor baru, banyak apa namanya hak siar baru, mungkin Indonesia aja mungkin hak siarnya tahun depan bisa mahal lagi kayak gitu, sehingga ini bisa jadi momentum jualan F1 di akhir musim untuk tahun depan dan berikutnya. Jadi menurut saya masa depan F1 luar biasa, dan marketing dia di Amerika kan luar biasa, Mas Jo. Ya, ini yang tadinya dingin ya tadinya dingin. 2012 tidak 2012 kan jadi penonton seperti mereka semalam kan, itu juga tidak sepadat semalam. Iya, jadi kalau kita lihat penonton tadi malam, wah kan 400.000 dalam 3 hari, berarti kan kalau 120.000 saat kualifikasi, berarti kita kira-kira 200.000 orang nonton semalam lomba ini, dan tanpa masker pada dasarnya di Texas kan, di Amerika. Nah, ini maksudnya F1 benar-benar serangan marketing F1 ke Amerika ini luar biasa, karena ya ini efek Netflix juga. Drive to Survive sangat populer di Amerika. Saya sendiri kaget. Jadi orang jadi kenal latar belakangnya F1, kenal pembalap-pembalapnya. F1-nya juga dimanage oleh orang Amerika yang tahu cara memasarkan di Amerika. Dia bikin kolaborasi dengan, dia membawa elemen-elemen American football. Jadi cheerleader putih biru yang kita lihat tadi malam itu cheerleadernya Dallas Cowboys, tim football paling terkenal mungkin di Amerika. Marching bandnya dari University of Texas yang kebetulan di Austin, Texas Longhorns. Kemudian ada kolaborasi dengan NBA. Ya kan, karena NBA tahun ini merayakan musim ke-75. Jadi ada selain Shaquille O'Neal ngasih piala, juga ada Dikembe Mutombo, ada lapangan basket kecil di situ. Sehingga ya kolaborasi marketing menyenggolkan F1 dengan hal-hal yang disukai Amerikanya berjalan dengan baik. Contohnya ini saya mau foto lagi, Daniel Ricciardo naik mobilnya Dale Earnhardt yang kita bahas pekan lalu itu. Ini kan juga sangat menyentuh buat orang Amerika, karena Dale Earnhardt itu kayak Ayrton Senna-nya Amerika, Mas Jo. Jadi pintar ya marketingnya ya. Dia pembalap yang dicintai oleh orang Amerika, khususnya di wilayah selatan seperti Texas ini. Nah, itu yang bikin F1 ini benar-benar bikin memikat. Kalau kita ingat kan dulu Monaco yang diginiin, Mas Jo ya, tapi kan ada sombongnya, ada mewahnya, ada anggunnya. Amerika ini kan ada semua pembalap pakai topi koboi. Kemudian helmnya ya, tematik semua Amerika gitu kan. Ya, ini Om Bobby Arifin kebetulan ke Austin hari Jumat, hanya hari Jumat. Dia sempat mengirim saya beberapa foto. Ini foto dari Om Bobby Arifin, fotonya Lando Norris dengan helm bendera Amerika. Dan dari sini udah kelihatan pembalap-pembalap ini memperlakukan Amerika sebagai kita harus sukses di sini, karena kalau kita sukses di sini, ini market terbesar di dunia. Nah, itu yang mereka jual betulan. Tahun depan ada 2 lomba di Amerika. Jangan kaget kalau 2023 ada 3 lomba di Amerika, karena Indianapolis juga pengen lagi. Nah, semakin banyak lomba di Amerika, ya ini akan benar-benar jadi olahraga nomor 1 di dunia, salah satu olahraga paling populer. Dan nanti kemungkinan besar kan ada tim keluarganya Andretti akan mengakuisisi Alfa Romeo, sehingga ada satu lagi tim Amerika di F1 selain Haas. Nah, itu jadi ya kita akan melihat kampanye Amerika di F1 dalam beberapa tahun ke depan. Ya tadi yang paling disinggung Mas Dewa ya ini kan raksasa satu ini kan. Nah, semalam juga human interest-nya bagus sekali ketika Max Verstappen menang. Ada anak pakai bajunya Max Verstappen 33, bapaknya pakai Red Bull pelukan. Aduh, saya bilang baru ini F1 tentu seperti ini, ya kan? F1 baru tentu seperti ini gitu kan. Menurut saya jadi, ini hebatan Amerika. Iya, jadi dulu ya kita ingat Mas Dewa ya, orang Amerika kan ya nonton, tapi dia kan ini apa, ini kenapa, ini kan itu nggak paham. Jadi ya nontonnya kayak nonton oh ini ada sirkus dari Eropa datang kita mau nonton, gitu. Katanya ini mobil-mobil paling mewah di dunia, paling cepat di dunia, tapi oh ya kayak gini. Tapi sekarang benar-benar involve kan Mas Jo. Dan yang hebat kan itu orang mudanya kan Mas Jo. Jadi kampanye ke orang mudanya F1 ini berhasil banget. Dan survei. Betul.
Mas Dewa sempat ngomong survei di awal podcast tadi, survei yang dilakukan terhadap ratusan ribu responden di seluruh dunia. Ternyata kan pembalap favorit nomor 1 Max Verstappen, 2 Lando Norris, anak muda semua. Anak muda semua ya. Kemudian tim favorit McLaren masuk. Sedangkan zaman kita dulu kan Ferrari baru yang lain. Ya. Nah ini Ferrari kan ketinggalan gitu. Nah ini yang menunjukkan bahwa dunia sudah bergeser ini. Dunia sudah bergeser dan F1 sekarang memposisikan dirinya untuk masa depan, tidak lagi terlena oleh masa lalu atau terlalu menjual masa lalu karena masa lalunya udah ganti generasi. Nah itu yang menurut saya sukses. McLaren kan juga bosnya orang Amerika gitu, bukan orang Inggris lagi. Jadi ya ini sudah Americanize-nya F1. Iya, dengan menunjukkan tatonya ya saya. Menunjukkan tatonya udah marketing kan itu, udah marketing. Udah marketing, iya. Marketing gila ya. Dan satu lagi Mas Dewa, kalau nanti Andretti benar-benar akuisisi Alfa Romeo, maka kan masih ada 1 kursi di Alfa Romeo. Jangan kaget kalau itu nanti diserahkan ke pembalap muda Amerika namanya Colton Herta. Dia sekarang di IndyCar sedang naik daun banget. Dan ini kalau masuk, Amerika benar-benar punya pembalap muda yang kelas gitu, yang bisa menambah heboh lagi Amerika ini. Dan kalau saya pengelola F1, saya akan memastikan Andretti masuk F1, memastikan akuisisi itu berjalan lancar secepat mungkin, dan memastikan Colton Herta masuk ke F1 karena itu jualannya tahun depan akan sangat gampang untuk F1 lebih besar lagi di Amerika karena kan ada 2 lomba sudah, dua-duanya pengen ayo dong harus ada pembalap Amerika. Ya, jadi benar juga. Jadi kalau F1 memperlakukan Amerika seperti pasar itu, karena saya juga merasakan sendiri ketika kalau kita tanya kamu kenapa datang ke Amerika, ya kita jawab dengan bahasa Inggris saya yang sangat terbatas, saya menonton Formula One gitu kan. Dia tanya Formula One itu apa? Iya, ya dulu begitu. Sakit hati. Dulu begitu, iya. Formula One itu apa? Nah, Formula One itu apa? Dan semalam juga kita lihat bagaimana Red Bull memperlakukan marketing yang luar biasa dengan menampilkan sponsor barunya kemarin dengan terima kasih, sekarang dengan Acura ya. Jadi kalau kalah pun nanti tinggal nambah stiker PO, jadi Acura Popo gitu aja. Kalau menang tinggal nambah D, akurat. Ya, yang naik kan orang Honda semalam, jadi luar biasa. Ini saya akan membahas yang kalau kita ke depan memang ngomongin Max Verstappen dengan Lewis Hamilton nggak ada habis-habisnya. Tapi semalam kita lihat banyak pembalap di belakang mau posisi 14 ke 15 ke 14 atau berapapun itu nggak ada yang namanya tidak serius dalam balapan. Mereka tuh saya bisa dijelaskan juga bendera yang tadi malam banyak keluar hitam putih karena memang saya lihat ini kan totalitas semalam itu mau di belakang pun totalitas itu. Asal melihat gimana Menurut saya mungkin karena efek penontonnya begitu antusias dan mungkin F1 memberi pesan kepada semua timnya bahwa kita butuh market ini untuk sukses. Jadi kalian semua harus menunjukkan show terbaik untuk orang Amerika. Orang Amerika itu kan suka suka semangat ya. Sehingga ya itu yang saya lihat ditunjukkan tadi malam juga. Jadi sampai saya juga mikir itu yang sutradara TV-nya pasti juga akan bingung ya karena di tengah-tengah kan sempat nggak ada action karena jarak antara Verstappen dan Hamilton. Sedangkan pertarungannya di posisi-posisi yang nggak ada poin. Ya udahlah saya pindahkan ke situ saja. Jadi depan boring, relatif boring di tengah lomba, kemudian ke belakang ada saingan seperti ini, ya itu yang dia mainkan dan itu bagusnya F1 sekarang juga kan Mas Do, dia lebih rata dalam menampilkan tim-tim ini kan. Kalau kita ingat dulu survei waktu masih zaman Bernie Ecclestone, ya siapa yang di depan ya itu terus yang di syuting. Kemudian minim exposure untuk tim-tim di belakang. Nah F1 yang sekarang ini sangat entertainment, jadi semua tim dimaksimalkan exposure-nya. Karena semua tim adalah aset, semua tim harus dijual gitu. Jadi meskipun Alfa Romeo dan Haas ini di belakang, tapi dia harus ditampilin. Kenapa? Ya kan orang harus kenal mereka juga kayak gitu. Nah ini yang hebat. Dan Netflix Drive to Survive itu kan pada awalnya hanya tim-tim bawah kan, Mas Jo? Bukan tim-tim atas gitu. Nah baru kemudian tim-tim atas, oke deh aku mau ikutan kayak gitu. Nah jadi F1 sekarang ini benar-benar jualannya rata. Itu untuk semua pengelola liga olahraga apapun. Menurut saya ini sekarang yang paling breakthrough di dunia, bagaimana mengelola aset olahraganya ini. Ya, jadi teman-teman kalau ingat zaman Bernie dulu, teman-teman kalau lihat babak latihan, coba Anda perhatikan, siapa yang keluar pertama kali? Minardi, suruh bersihin trek dulu. Pembalap-pembalap yang papan atas terakhir. Kenapa? Dulu saya juga tanya Asa, kenapa Asa gitu? Dia butuh
expose TV supaya sponsornya terlihat. Sekarang kan tidak. Sekarang kan semuanya kalau itu berbau sponsor pun juga malah diekspos dan sebagainya. Jadi saya pikir ini sama rata, semuanya happy, ya kan saya? Iya. Sponsor juga happy, begitu kan? Iya, dan data-data yang ditampilkan di layar kan sekarang jauh lebih banyak, jauh lebih menarik daripada dulu kan. Kalau dulu kan kayak seperti ada banyak rahasia yang disimpan gitu. Kalau sekarang tim-tim malah justru bingung menyembunyikan rahasia dari F1-nya sendiri. Karena kontroversi dibahas F1 sendiri. Kemudian percakapan-percakapan diumbar sama F1 sendiri. Jadi nggak perlu wartawan sebenarnya. Iya. Oke, saya ini kembali lagi, kita masih punya waktu saya. Jadi asal ke bandara kan tadi udah ngasih tahu jam sekian gitu. Nah, bagaimana dalam arti begini, peluang McLaren saya. Kan memang asal selalu bilang Ferrari ini akan sebentar lagi akan mendepak McLaren. Kemudian juga saya pengen tahu bagaimana dengan Alpine dan semalam dengan Aston. Jadi semalam mungkin melihat track seperti ini, mobil-mobil ini menghadapinya semalam kayak apa sah? Coba asal jelaskan lagi. Misalnya kayak yang Aston, Alpine kok melorot sekali, kemudian McLaren dengan Ferrari juga sudah kita anggap ini memang sudah saatnya Ferrari akan di atas dan sebagainya. Ya, gimana saya mau nampilin foto lagi dari Om Bobby Arifin, foto mobil Charles Leclerc di pit di garasi, dan ini mobil yang saya kira sekarang lebih balance overall daripada McLaren, sehingga nanti sirkuit manapun dia akan seperti tadi malam lah, nggak jauh-jauh dari 5 besar. Sedangkan McLaren akan lebih naik turun tergantung situasi sirkuitnya. Jadi ya harapan saya sih di luar persaingan juara dunia, ya moga-moga Ferrari bisa mencuri kemenangan kan Mas Dewo? Ya betul. Karena kalau Ferrari bisa menang 1, itu kan akan menambah value lagi dari F1 ini secara keseluruhan. Minimal penggemar terbesar Ferrari ini kan penggemar lama F1. Itu juga jangan diabaikan juga, karena jangan-jangan yang tua, ya penggemar tua-tua ini tenggelam oleh yang penggemar anak-anak muda ini. Nah, itu kan cara membangkitkannya bagaimana? Ya Ferrari harus menang. Lakers. Ya. Sehingga kita menunggu kiprah Ferrari seperti apa. Ya saya sih sekarang berharap toh McLaren sudah menang, sudah cukup buat mereka. Nah tinggal bagaimana Ferrari. Kalau tim-tim lain, saya mau kembali ke klasemen konstruktor tadi. Ya memang kalau kita lihat di sini mungkin kita abaikan 3 yang di bawah. Williams, Alfa Romeo, dan Haas mungkin tidak akan banyak berubah. Tapi Aston Martin ini juga tanggung sebenarnya. Dia mau ngotot juga ngejar ke Alfa Tauri-nya dan ke Alpine-nya agak jauh. Tapi Alfa Tauri ini masih cukup dekat dengan Alpine. Sehingga performanya seperti apa? Kalau kita lihat beberapa lomba terakhir, Alfa Tauri lebih kompetitif daripada Alpine. Karena itu mungkin terkait dengan mesin Honda yang konsisten sampai akhir ya, dan mungkin mesin baru-baru kalau nanti ada penalti pengganti atau apa, itu mesinnya lebih kompetitif daripada mesin Renault yang di Alpine. Sehingga dan Alfa Tauri butuh naik lebih sedikit, bukan untuk mengalahkan Alpine, supaya dia cukup dekat ke depan, sehingga kalau secara taktikal mungkin Red Bull membutuhkan bantuan, dia bisa memberi peran, misalnya kayak Tsunoda atau Gasly membendung Bottas, atau ketika Mercedes pit stop, Hamilton atau Bottas keluar tertahan oleh Alfa Tauri. Itu hal-hal kecil yang mulai sekarang juga harus dipikirkan, karena kan ini persaingan juara dunia begitu ketat, sehingga hal-hal 1 poin, hal-hal kecil seperti ini bisa menentukan gelar nanti. Nah itu yang kita tunggu nanti, apakah Alfa Tauri bisa memainkan peran. Kan McLaren dan Aston Martin menggunakan mesin Mercedes, tapi kan hubungannya tidak seperti Alfa Tauri dengan Red Bull. Alfa Tauri kan milik Red Bull, jadi bisa nyuruh gitu. Kalau Mercedes kan, kamu kalau nggak bantu aku, mesinmu aku matiin, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi agak beda. Nah di sini saya lihat Alfa Tauri, ya saya termasuk yang kurang puas dengan Tsunoda di awal musim. Penonton podcast ini pasti tahu, tapi dalam 2 lomba terakhir dia menunjukkan lebih dewasa, lebih tahu perannya seperti apa, seperti waktu di Turki menahan Hamilton begitu lama. Kemudian tadi malam dia juga sempat menahan dikit-dikit ya. Nah, sehingga ya ini Alfa Tauri akan jadi, ya bisa jadi kartu yang dimainkan oleh Red Bull untuk mengejar juara dunia. Yaitu yang saya lihat. Jadi persaingan di belakang seperti ini.
Tapi mungkin kita lebih asik ngomongin karena gara-gara balapan di Amerika jadi rame begini kan. Wah, tahun depan gimana caranya kalau bisa nonton kita nonton ke sana masuk karena kan ini ya, ini sudah jadi pesta baru. Iya, ini rekor ya Austin ya saya rekor dalam arti baru. Nah, ini nanti kita mau bahas ini dulu tapi ini rekor ya Austin karena tadi malam ada mobil yang DNF ya. Iya. Iya. Oh ya. DNF yang DNF catatan khusus adalah Ocon Mas Yo. Karena menurut saya itu nggak rusak. Kenapa Sa? Jadi toh dia sulit dapat poin. Ya. Dengan 5 lomba tersisa, jatah komponen yang makin makin aus, makin waktunya diganti. Nah mungkin masuk aja, mending kita selamatkan mesinnya, komponen-komponennya supaya nanti di balapan-balapan berikutnya kita mungkin bisa lebih fresh dari yang lain. Jadi itu mungkin strategi untuk retire. Jadi bukan DNF tapi DNF untuk strategi. Kan Ocon juga tanya, ada kenapa gitu. Nanti kita bicarakan setelah kamu finish ya. Paling sebenarnya nggak rusak, tapi daripada kamu paksain, kita mending hemat komponennya untuk lomba-lomba berikutnya. Kan tidak mungkin dia secara publik ngomong percuma kita finish ya, kan nggak mungkin. Tidak sportif ya? Iya. Bisa didenda itu nanti. Kalau Gasly memang kondisi rusak ya? Suspensi Mas Yo. Ini yang ini yang sempat dikhawatirkan karena bumpinya Austin ini. Kan sayapnya Verstappen sempat retak saat latihan sehingga sebelum kualifikasi harus dikuatin komponen-komponennya. Nah itu yang dikhawatirin bumpnya itu bisa merusak mobil dan mungkin yang jadi korban ini Gasly. Jadi waktu Gasly mengalami masalah suspensi belakang itu ya kita deg-degan juga karena itu komponen kan mirip dengan yang dipakai Red Bull. Ya. Jangan itu berpengaruh ke Red Bull tapi untung buat Red Bull itu tidak terjadi. Sehingga yang DNF hanya Gasly dan Ocon itu. Iya, jadi waktu dia bilang suspensinya bermasalah saya juga jadi ingat ini apa AlphaTauri ini penghematan ya. Jadi komponen suspensi ini dia tidak pakai baru tapi model yang disuntik-suntik kayak kita punya mobil itu kan. Dilakban. Loh, tapi semalam memang lakban kelihatan sekali kan kalau waktu finish kemudian di close up mobilnya Microsoft itu lakbannya udah terbang-terbang kan gitu. Iya kan? Sebenarnya mobil F1 tuh banyak selotipnya Mas Joko. Jadi kayak sambungan bodywork itu kan ditutup pakai selotip, cuman kadang selotipnya warnanya sesuai dengan warna body dan warna logo-logonya sehingga nggak kelihatan karena sebenarnya banyak sekali stiker-stiker dan lakban di mobil F1 itu. Nah ini F1 harus bayar hak paten kepada UKM Indonesia karena kalau lebaran kita dapat kastengel itu nyari selotipnya sulit kan. Kalau lebaran kan nyari ini kan teknologinya orang Indonesia nih. Jadi dapat kue lebaran ini mana selotip ujungnya ini? Nah, berarti kan rapi banget selotipnya Mas Yo ya. Jadi kalau dites di terowongan angin, itu toplesnya kastengel itu aerodinamisnya bagus karena selotipnya rapi. Oke, kita kembali ke Ewan lagi. Jadi kalau yang jelas selamat untuk Mick Schumacher karena finish ke-16 semalam. Dan sorry saya bisa dijelaskan bendera tadi malam kenapa muncul tag itu bendera hitam putih untuk siapa? Itu kan bendera tidak sportif atau apa ya saya? Saya mohon maaf saya mungkin tidak terlalu perhatian yang itu Mas Yo, tapi kan pelanggaran kalau yang dimaksud bendera dari F1-nya itu mungkin karena track limit ya. Kayak kalau terlalu melebar nginjak garis itu ada warningnya, mungkin ada beberapa pembalap dapat warning. Verstappen sendiri sempat dapat warning pertama. Dan ingat tikungan 1 tadi curbingnya dicopot itu jadi ada track limitnya juga. Kemudian si Sainz kan juga sempat disuruh ngasih tempat lagi ke Norris. Ya banyak hal-hal kecil tapi secara overall lomba tidak berpengaruh. Tapi kalau investigasi semalam banyak sekali ya memang ya kalau kita lihat ya. Sedikit investigasi ya kan. Ya itulah karena kan banyak senggolan-senggolan juga itu kan kayak Alonso dengan Kimi. Dua pembalap 40-an ini niat juga ternyata saling senggol. Ya itu ya F1 sekarang pinter ya dia bisa menampilkan setiap detail dramanya itu. Oke, ya semalam itu memang waktu senggolan Kimi dengan Vettel itu kan langsung keluar iklannya susu pengapuran. Wah cocok ini. Susu kalsium untuk pengapuran. Nah, semalam penasaran dengan mobil ini saya. Ini kan Amerika sekali waktu kita ngomong selebrasi baru kali ini piala didatangkan fresh. Mobil ini saya nggak tahu juga kalau yang menang Mercedes apakah
tanduknya dilepas, saya kurang tahu juga. Apakah kalau yang menang Red Bull tanduknya dipasang. Ini mobil apa saya? Kalau saya kan awam untuk film-film saya juga sempat mikir ini film mobilnya Mad Max Fury Road ya, cuman saya nggak tahu bener apa enggak karena saya nggak nonton filmnya. Karena kan film Mad Max kan mobil-mobilnya seperti ini, banyak senjata-senjatanya di pinggir ini. Tapi kalau soal tanduk itu memang simbolnya Texas, Mas Yo. Jadi Texas itu Longhorn State, jadi salah satu binatang simbolnya negara bagian Texas itu semacam kerbau yang tanduknya panjang, yang namanya Longhorn. Nah ini tanduk Texas memang. Jadi ini sangat simbolnya Texas, dan orang Texas itu sangat Amerika banget ya, suka mobil-mobil besar dan lain-lain. Kalau kita ke sana kan wah Amerika banget gitu. Nah dan simbol besar ya, siapa lagi kalau bukan Shaquille O'Neal di sini kan, orang paling gede. Tingginya kalau yang penasaran tingginya O'Neal berapa? O'Neal itu tingginya 2,16 meter. Jadi tinggi sekali. Ukuran sepatunya 59 dan satu sepatunya dia 2 kaki saya bisa masuk. Dan saya tahu ada orang di Solo yang punya koleksi sepatu bekasnya O'Neal. Jadi kalau lihat ini orang raksasa memang, raksasa besar. Ya kita lihat di podiumnya kan lucu juga itu. Kita lihat Hamilton kan pendek Mas Dewo. Pendek. Verstappen masih agak tinggi. Verstappen sama saya kurang lebih di 175-an ini kan. Kemudian Perez juga pendek. Jadi ketika O'Neal berdiri, Hamilton masih kalah tinggi kayaknya tadi malam. Sehingga sampai ada meme-nya tuh kayak gambarnya Shaq dibesarin lagi dikit, jadi kayak ada raksasa di atas podium itu. Itu menurut saya ya. Dan ini kan banyak selebritinya juga kan tadi malam. Jadi yang kita diskusikan pekan lalu di podcast pekan lalu bahwa tamu-tamunya F1 di Amerika ini orang-orang yang tidak biasanya kita temui di sirkuit gitu. Ya. Tadi malam George Lucas datang lagi. Ya, sama istrinya. Dengan istrinya ya, yang kulit hitam di sebelahnya itu istrinya. Kemudian ada, saya nggak tahu penyanyi sekarang, tapi ada Megan the Trainer itu siapa gitu yang jadi bintang tamu yang sempat nyuekin Martin Brundle ya kalau nggak salah, kayak wawancara F1 dicuekin sama dia padahal itu legendanya F1. Kemudian ya karena saling nggak kenal tadi kan, belum. Kemudian beda generasi. Kemudian ada komedian salah satu idola saya sebenarnya namanya Ben Stiller. Film komedi lucu-lucu Meet the Parents, Meet the Fokker itu tadi malam juga hadir, dan ya Shaq pasti yang paling kelihatan tadi malam. Jadi ya itulah F1 di Amerika. Tamu-tamunya kita kadang nggak nyangka siapa saja. Sama ada guyonan tadi malam. Terus mana gitu? Sergio Perez ternyata kayak gitu. Sergio Perez kan kayak Tom Cruise yang lebih gemuk. Ya, oke. Saat ini waktu udah mepet karena saya harus ke bandara. Saya nantang lagi untuk balapan selanjutnya. Kurang lebih siapa saya yang 1, 2, 3 saya. Oh, saya salah loh di sini, karena minggu lalu saya bilang Hamilton, Verstappen, Perez. Tiga-tiganya naik podium, tapi urutannya kan salah gitu. Ya, nggak ada masalah saya. Hal ini saya salah. Saya salah yang agak seneng karena saya agak bias ke Verstappen kan kayak gitu. Ya. Bukan berarti nggak suka Hamilton Mas Dewo ya, Mas. Ya. Kita dulu sangat suka Hamilton Mas Dewo ya, saat awal-awal kita termasuk yang sedih waktu Hamilton gagal juara dunia 2007 dan lain-lain. Tapi ini sudah waktunya ganti generasi. Ya. Jadi kalau di Meksiko alangkah spektakulernya kalau Perez bisa juara. Ya. Minimal pole position mungkin untuk entertainment orang Meksiko karena kan sempat absen juga tahun lalu. Nah, tapi kalau misalnya dalam situasi itu ada Verstappen, ya mungkin Perez harus kalah ke Verstappen. Dan karena ini sirkuit yang seharusnya sirkuitnya Red Bull, ya saya harus bilang, mungkin akan berani di sini bilang Red Bull finish 1-2. Karena mereka butuh klasemen konstruktornya itu. Kira-kira kayak gitu. Ya, itu prediksinya. Ya, saya setuju apa yang kalian Asa tentang Lewis Hamilton, karena 2007 ini adalah saya termasuk orang yang ditugaskan Asa untuk, saya memotret ketika Lewis Hamilton datang pagi hari dengan wajah ceria. Kemudian pada saat dia DNF, dia masuk ke hospitality. Ini saya juga ditugaskan Asa untuk memotret bagaimana dengan helm yang tertunduk. Dan kalau kita lihat waktu itu dia ternyata masih muda sekali, karena saya juga punya foto bareng dan tanda tangannya. Jadi memang saya juga masih hormat sekali dengan gaya fashionnya yang luar biasa, aneh-aneh. Tapi kalau di belakang kemudi rasanya dia udah jadi pembalap yang luar biasa fokusnya. Dan ini seperti Marc Marquez, kalau sudah di belakang pembalap lain itu segala cara dipakai untuk menyalip. Ini yang menurut saya F1 harus punya orang-orang seperti
ini. Kalau tidak ya nanti kita kembali ke hewan yang sangat sopan santun lagi. Ini kan ada liar-liarnya, itu kan menarik sekali zamannya Montoya, ya kan saya. Ya. Aku mah satu. Oke. Ya. Saya ada yang ingin sampaikan? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin tadi malam saya kembali jadi komentator setelah 9 tahun, kangen juga. Nggak tahu, saya tidak komit untuk kembali lagi, tapi mumpung di Jakarta, jadi tadi malam saya bersedia. Cuman ya kita akan menyaksikan 5 seri terakhir yang sangat entertainment. Moga-moga persaingannya bisa sampai akhir musim, sampai benar-benar lomba terakhir. Siapapun yang jadi juara dunia, Verstappen ataupun Hamilton, kita harus bersyukur sebagai penggemar F1 karena ya, tahun seperti ini belum tentu 10 tahun lagi terulang. Jadi ya kita nikmati setiap momennya mulai saat ini. Baik, F1 Mania jangan lupa menabung untuk kuota Anda, jangan sampai kehabisan kuota karena balapannya memang sangat sangat luar biasa. Dan saya tutup dengan menjawab DM dari salah satu F1 Mania. Jadi Om Dewa, saya ini dosa atau enggak ya? Saya ini nonton F1 Amerika ini malam-malam terus. Jadi saya ini penggemar Ferrari, tapi karena biar nggak ngantuk saya minum Red Bull. Saya bilang, kenapa minum Red Bull? Anda tidak minum susu kuda liar? Saya bilang, kalau Ferrari susu kuda liar mahal Om. Iya, karena waktu diperas pasti kudanya jinggak-jinggak. Ya, itu yang bikin harganya mahal. Oke, F1 Mania, jaga kesehatan. Jangan lupa podcast ini kalau memang menarik silakan dikomentari. Kalau Anda juga kurang pas silakan dikomentari. Kalau Anda juga ingin berbagi kepada yang lain juga terima kasih. Semoga kita bisa melihat sisa balapan yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi, Menbalap mengucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap prokes. Asa, terima kasih. Sehat dan sukses untuk event-event yang sedang di-handle. Salam. Salam, Mas.